Halo para intelektual muda, Assalamualaikum. How are you doing? I hope all of you are in good condition. Well, in this video saya akan melanjutkan pembahasan soal TOEIC. Nah, kali ini kita akan fokus ke nomor 121 sampai 132 yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya terkait dengan mock test dari ujian TOEIC. So, without any further ado, let's get started. Alright, so here we go. Inilah yang akan kita bahas. Yang sebelumnya kita sudah bahas 109 sampai 120. Nah, bagi kamu yang belum menyimak video tentang itu, kamu bisa klik linknya di atas. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan 121. Here we go. Roger decided not to accept the job. The salary he was offered was a good deal less than he had hoped for. Alright, sebelum saya menunjukkan atau membahas jawabannya, kamu bisa tebak dulu jawabannya ya. Oke, sekarang saya jelaskan. Nah, di sini ada pilihan jawabannya, yaitu ada unless, since, though, dan despite. Rata-rata ini merupakan subordinate conjunction. Nah, subordinate conjunction yang mana yang tepat untuk memilihnya? Oke, kita analisis dulu. Unless ini sama maknanya dengan if not. Oke. Sedangkan since itu adalah subordinate conjunction. Sedangkan since ini merupakan subordinate conjunction, yaitu untuk menunjukkan reason. Oke. Nah, what about though? Though juga merupakan subordinate conjunction yang setelahnya diikuti oleh subjek dan kata kerja. Oke. Namun artinya sama dengan walaupun, seperti itu ya. Kemudian despite juga merupakan coordinate conjunction, subordinate conjunction, tapi ini nanti diikuti oleh noun atau noun phrase. Nah, intinya dua coordinate conjunction ini itu untuk menunjukkan kontras. Nah, seperti itu analisisnya ya. Tapi kalau di ujian nggak perlu pula seperti ini. Kalau kamu udah tahu ya bisa jawab langsung. Nah, sekarang kita lihat konteks kalimatnya. Roger memutuskan tidak menerima pekerjaan. Gaji yang ditawarkan itu tidak lebih besar dari yang diharapkan. Berarti ada yang bukan kontras di sini ya. Tidak menerima dan alasannya ini. Kalau alasan berarti reason, maka jawabannya B. Oke, tidak nerima dengan alasan tidak yang diharapkan. Oke, sekarang masuk ke nomor 122. Miranda gained a lot of into French culture while living and working in Paris all those years. Nah, kata kuncinya ada pada a lot of ini. Nah, di sini pasti jawabannya apa? Oke, tebak dulu ya sebelum saya jelaskan. 1, 2, 3. Oke. Caranya, jika ada a lot of di belakangnya biasanya pasti jawabannya kata benda. Nah, sekarang kita pilih mana yang kata benda. Kita cek dulu yang pilihan A. Inspire. Inspire ini bukan kata benda tapi kata kerja. Oke. What about insight? Insight ini adalah kata sifat. Dan insight, nah ini adalah kata benda. Dan inspect ini adalah kata kerja. Nah, kita perlu juga memahami arti ya. Inspire itu artinya mengilhami, insight di dalam, insight di sini artinya wawasan, dan inspect ini artinya memeriksa. So, sekarang harusnya jawabannya adalah noun. Maka jawaban yang tepat adalah C. Dari segi makna pun berterima karena maknanya adalah wawasan. Jadi Miranda meningkatkan wawasannya dalam memahami budaya Prancis gitu.
Oke, kita masuk ke nomor berikutnya 123. We have job openings in this office. So, I suggest you submit your application to another departments of the company. Oke. Pilihan jawabannya kalau kita lihat ini berupa apa? Yes, benar. Ini adalah adverb of frequency. Nah, adverb of frequency. Jadi supaya kita nggak salah memilih, kita cek. Seldom ini biasanya 10%, always ini 100%, usually ini 90%, sedangkan often kira-kira 70% lah ya. Nah, sekarang kita lihat konteks lagi ya. Ada so di sini yang menunjukkan coordinate conjunction yang menunjukkan result atau decision, keputusan atau hasil. Nah, kami menerima have job opening, punya job openings ini menerima lamaran kerja itu ya, membuka lowongan kerja di kantor. Sehingga saya sarankan kamu masukkan aplikasinya ke departemen atau perusahaan lain aja katanya. Jadi kalau begitu karena dia sarankan ke tempat lain, nih kata kuncinya, maka dia jarang membuka lowongan pekerjaan. Maka jawabannya adalah alfa. Sedangkan yang 3 ini di atas 60% ya, 100% sampai 70%. Oke. Kita masuk ke nomor berikutnya 124. We cannot do anything to correct the problem if no one is willing to take blah 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 for the mistakes that were made. Nah, ini sangat gampang sekali. Kita harus identifikasi dulu. Response ini adalah kata kerja. Responsible yang akhiran able itu adalah kata sifat. Responsibly ini adalah kata keterangan, adverb. Sedangkan ability ini biasanya adalah kata benda. Nah, sekarang kita lihat konteksnya lagi. Kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk mengkoreksi problem jika tak seorang pun menginginkan untuk titik-titik. Berarti di sini jawabannya pasti kata benda. Mengambil tanggung jawab seperti itu ya. Maka jawaban kata benda adalah delta. Oke, 125. Perhatikan, if the weather hadn't been so bad, more people up for the meeting. Nah, kata kuncinya adalah, karena ini adalah soal grammar ya. Kita perhatikan, ini ada if. Berarti ini soal if conditional sentence, kemudian subject, kemudian ada had, kemudian ada been. Berarti if tambah subjek tambah had, verb ketiga, maka di sini adalah perfect, past perfect. Nah, jika dia past perfect, maka klausa keduanya itu adalah aturannya. Oke, seperti ini aja ya. Subjek ditambah would diikuti oleh have dan diikuti oleh verb ketiga. Nah, inilah rumusnya. Nah, so kalau begitu mana yang tepat? Jawabannya adalah D. Would have verb ketiga. Oke, kita masuk ke nomor 126. Oh, ini sangat gampang sekali. Oke, hujan ya. Mr. Smithers is not in the office right now, but you could blah 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 him on his cell. Nah, ini sangat gampang sekali, ada could di sini. Maka kata kerjanya pasti kata kerja dasar. Oke, kalau begitu jawabannya alpha. Ini ada to, calling, ini ada will. Oke. Oops, kita masuk ke soal berikutnya 127. Oke.
I consider for a job with that company, but I finally decided to stay where I am. Nah, kata kuncinya ada I consider. Pilihan jawabannya ada apply, to apply, applying, and applied. Ingat, ada beberapa kata yang harus diikuti oleh jiran setelah itu. Nah, jiran. Jiran itu apa? Kata kerja pakai ing. Maka pilihlah kata kerja pakai ing. C. Oke, gampang ya. Lanjut. In order to expresses on our trip, we have decided to stay at a less luxurious hotel. Nah, coba lihat di sini ada in order to, berarti ada to infinitive. Nah, ya, setelah to pasti diikuti oleh infinitive. Kita cari mana yang kata kerja infinitive. Yang berakhiran al itu adjective, yang berakhiran iz itu verb, yang minimum itu adalah kata benda, miniatur juga kata benda. Maka to infinitive berarti verb dasar ya. Jawaban yang tepat adalah minimize. Oke. 129, abaikan ya bunyi hujan. Oke. That's okay. Kita lanjut. Everybody blah 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 that the new city theater is a great improvement over the old one. Oke, ini ada subjeknya everybody, pilihan jawabannya. Subjeknya udah, berarti kita mencari kata kerjanya. Nah, ingat ada yang everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, anybody, anyone, anything. Nah, kata subjek seperti itu dianggap merupakan subjek yang singular. Ingat ya, yang ikuti video saya pasti ingat itu. Berarti ini adalah subjek singular. Kalau dia subjek singular, maka kata kerja yang ada di belakangnya kalau dia simple present pasti berakhiran s atau is. Oke, jadi kata kerjanya harus agree juga dengan subjeknya. Maka kita lihat agree ini bukan untuk subjek singular tapi yang plural. Kan ini enggak jawaban. Agrees, nah berakhiran s. Nah, inilah yang tepat. Kenapa have agree tidak? Karena have ini untuk yang plural. Agreement ini adalah kata benda, padahal yang dicari adalah kata kerja, begitu. Oke, 130. Ini sangat gampang sekali. After the conference in Honolulu, I plan to catch a plane Tokyo. Setelah ikut conference di Honolulu, berencana untuk penerbangannya ke, nah ini preposition ya. Mana yang tepat untuk menunjukkan place itu adalah to, karena ini place ya. Sedangkan by misalnya by car, by ya, atau dengan tool gitu ya, menjelaskan tool. Sedangkan at ini misalnya at home, nggak cocok ya. On ini misalnya on plan. Nah, ini padahal tujuannya adalah kota atau negara atau tempat, maka jawabannya adalah to. Oke, 131. Neither the bus the train will get you to the meeting on time. Nah, ini adalah soal yang berhubungan dengan correlative conjunction. Conjunction, di mana conjunctionnya itu memiliki pasangannya masing-masing. Nah, perhatikan ini ada neither, pasangannya itu adalah apa? Sebentar ya, sebelum masuk ke sana. Ayo, either pasangannya or. Not only but also. Seperti itu. Kemudian both, pacarnya atau pasangannya adalah and. Whether
Oke. Pasangannya adalah or. Nah, sekarang neither pasangannya nor. Saya bilangnya ya n kuadrat gitu ya. So jawabannya adalah C. Nah, gitu. Terakhir, si hujannya udah mulai agak reda. The play last night wasn't bad, but I thought the one the one we showed last week was titik. Nah, pertunjukan malam kemarin tidak buruk, tapi saya pikir yang kita bisa melihat yang satu lagi minggu lalu. Maksudnya saya pikir apa yang kita lihat minggu lalu titik. Nah, berarti di sini kata kuncinya ada pertunjukan last night sama pertunjukan last week. Berarti dia membandingkan dua pertunjukan, yang last night dengan pertunjukan last week. Oke, maka ini jawabannya berupa comparative. Nah, sekarang kamu cari. Ingat aturan komparatif itu more ditambah adjektif. Kalau dia adjektifnya satu suku kata, ayo ditambah apa? Happy menjadi happier, berakhiran er. Ingat ya. Lihat lagi video saya sebelumnya atau pembahasan tentang comparative. Oke, kalau begitu mana jawaban yang tepat? Ayo. This one. Nah, kalau most itu untuk superlatif, ini untuk kata benda, dan ini untuk tidak tepat ya, karena berakhiran ed. Bukan dinyatakan dengan pasif di sini, tapi dia membandingkan pertunjukan malam minggu last night dengan pertunjukan last week, minggu lalu dan malam kemarin gitu. So, gimana? Penjelasannya semoga mudah dipahami maksudnya, dan mohon maaf ada sound-sound yang aneh di luar sana, tapi itu adalah berkah karena hujan ya. Oke, so saya harap penjelasan saya ini bermanfaat untuk kamu yang lagi belajar TOEIC. Dan ada yang request katanya, Mrs. atau Miss atau Bu, tolong dong berikan filenya. Oke, nanti saya berikan file yang kosong, jadi kamu bisa simak nanti di video berikutnya, dan kamu juga bisa menjawabnya sendiri terlebih dulu. Kalau sudah selesai jawab, nanti bisa dicari atau dipahami dengan video pembahasan ini. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi, see you, bye-bye for the next video dengan nomor lanjutan yaitu 133. Bye-bye.